Shalom Bapak Ibu semuanya, puji Tuhan. Hari ini kita akan datang kepada Tuhan. Kita akan menyembah Allah kita. Kita bersyukur karena kasih setianya. Kita bersyukur karena kemurahannya lebih dari hidup. Kita akan menyanyi pujian ini. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Amin. Haleluya.
Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara semuanya, haleluya. Hari ini kita akan menyembah Tuhan. Kita mengucap syukur atas kasih Tuhan. Kita mengucap syukur karena kemudahan Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Amin. Untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Bapa menyentuh hati kita untuk mempersiapkan diri mendengarkan firman Tuhan. Kita akan membuka hati kita untuk mendengarkan firman-Nya. Betapa ku mencintai Engkau ya Tuhan. Tak pernah sendiri.
sentuh hati kami. Kami membuka untuk mendengarkan firman Tuhan. Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom sidang jemaat. Di pagi yang indah ini kita tetap dalam ibadah. Sekalipun kita ibadah secara online, kiranya kekuatan Tuhan Yesus terus mengalir atas kita. Dan lewat ibadah pengalaman online ini, kiranya membuat kita sadar bahwa kita membutuhkan Tuhan. Kita rindu Allah hadir di rumah kita masing-masing. Kita rindu kita bersekutu seperti Tuhan mau. Seperti juga Daniel, 3 kali sehari ia berlutut berdoa dan menyembah Allah. Dan di rumah inilah, di tempat saudara masing-masing, menjadi tempat Allah hadir dan kita semuanya tetap bisa beribadah. Ini semuanya dilakukan demi kesehatan kita semuanya, dan kita belajar untuk taat dengan pemerintah ketika pemerintah berusaha sekuat tenaga untuk menolong kita supaya kita tetap sehat. Mari kita membuka dalam firman Tuhan. Kita akan membaca dalam Yohanes 13 ayat 1 sampai 19. Mari kita membaca Yohanes 13 mulai ayat 1 sampai 19. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simeon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi, lalu mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus padanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Sebab Yesus tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu Yesus berkata, "Tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, Yesus mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Yesus berkata pada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat padamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang tuan daripada ia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semuanya ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah kupilih.
tetapi haruslah genap nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepada kamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Jadi dalam pembacaan firman Tuhan saat ini, kita akan belajar tentang bagaimana Yesus menyentuh hati para murid. Tuhan juga menyentuh hati saudara dan hati kita. Di masa yang sulit seperti ini, di masa corona yang sedang melanda dunia ini, Allah pun juga rindu untuk tetap menunjukkan bahwa Dialah Allah yang berkuasa dan berdaulat atas seluruh ciptaannya, termasuk terhadap kita yang saat ini mungkin secara manusiawi, seluruh manusia, kita semuanya terganggu dengan adanya corona ini. Dalam bacaan tadi dikatakan bahwa Paskah akan segera tiba. Jadi Yesus tahu di mana waktu yang tepat untuk Yesus akan merayakan Paskah. Tetapi saat itu Yesus mengatakan bahwa Paskah akan segera tiba. Ya, dalam bacaan tadi, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu. Jadi Yesus tahu persis apa yang akan terjadi. Bukan seperti kita ya. Di masa corona ini banyak orang-orang merasa dirinya tahu. Apalagi banyak hamba-hamba Tuhan, begitu mereka lakukan seakan-akan mereka semuanya itu tahu dengan tepat. Mereka bisa meramalkan, mereka mencoba untuk mengatakan ini, mengatakan itu tentang corona dan sebagainya. Kemudian mereka merasa dirinya dipakai Tuhan, sehingga berani seakan-akan bicara atas nama Tuhan, menyampaikan sesuatu yang berhubungan dengan corona, dan seakan-akan mereka itu menguasai apa yang mereka katakan. Padahal tentang corona tidak seorang pun yang tahu tepat. Bahkan melihat bentuknya aja kita semuanya nggak tahu ya, nggak bisa. Oleh sebab itu kita belajar tetap merendahkan diri dan menuruti akan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang memang sudah diterapkan. Terutama juga para dokter, mereka semuanya telah berjuang begitu rupa. Justru kalau dokter bicara, dokter berkata dengan berbagai penelitian, dengan berbagai bukti-bukti keilmuannya, mungkin mereka layak yang berbicara. Tetapi kalau kita sebagai hamba-hamba Tuhan, kita melihat bentuknya dan rupanya aja enggak, tapi merasa bisa bercerita, bisa mengatakan corona ini, corona itu, bahkan mengatakan begini-begini. Ya, lebih baik kita kalau memang enggak tahu, kita lebih baik justru merendahkan diri di hadapan Allah. Dan kita mencoba memahami bagaimana kenyataan virus ini. Karena virus ini benar-benar sangat mematikan. Bahkan aneh, orang sedang berbicara begitu karena orang itu kena, kemudian bisa menular ke orang lain. Batuk-batuk, kemudian di sisinya ada orang lain kena dan akhirnya juga mengalami. Tetapi kita tetap yakin bahwa Allah tetap berdaulat, Dia berkuasa atas kita. Oleh sebab itu biarlah kita tetap menghormati dan menjalankan segala sesuatu yang baik dari pemerintah, dunia kesehatan, dunia ilmiah yang sungguh-sungguh justru mereka mengenal, bahkan mencoba menolong. Banyak juga kan kita lihat orang-orang yang sakit parah kena corona, ternyata juga bisa sembuh total ketika mereka menurut, bahkan mau dikarantina, mau menjalankan prokes, kemudian mereka juga melakukan hal-hal yang setiap hari, setiap saat dikehendaki pemerintah. Bahkan dalam dunia kesehatan mereka sampai maaf istilahnya disendirikan begitu ya. Bahkan sampai ada juga yang tidak kuat, sampai terpaksa memakai oksigen. Tapi kenyataannya banyak yang sembuh. Dan itulah kasih sayang Tuhan. Kiranya kita semuanya juga memahami ya, dan kita akan mencoba mengerti bagaimana Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Kalau di sini dikatakan Yesus telah tahu
saatnya tiba. Tahu tentang apa? Yesus tahu tentang waktu yang tepat untuk Yesus harus dibunuh. Yesus digambarkan sebagai domba yang disembelih untuk korban pengampunan dosa. Dalam kitab Keluaran dalam kitab Keluaran pasalnya 12 ayat 5 di situ disebutkan bahwa Allah menghendaki ada domba yang usianya umurnya 1 tahun dan tidak bercacat celah. Jadi domba yang postur tubuhnya bagus, tidak ada celahnya, tidak ada sakit penyakitnya, domba pilihan, umurnya 1 tahun. Domba umur 1 tahun tidak bercacat celah itu dipilih untuk apa? Untuk disembelih sebagai ganti kurban keselamatan orang-orang Israel di Mesir. Dan Allah sendiri yang menetapkan setelah kejadian Paskah itu, maka turun-temurun Paskah ini harus dilakukan. Bahkan mungkin sampai sekarang pun kurban bagi orang Yudaisme atau kurban bagi orang Israel tetap melakukan, yaitu kurban menyembelih seekor domba. Tetapi Yesus mengatakan waktunya telah tiba, hari raya mulai dilakukan, dan Yesus mempersiapkan diri untuk menjadi domba Paskah. Jadi Yesus harus disembelih, Yesus harus dibunuh, yaitu mati di kayu salib untuk menebus segala dosa-dosa umat manusia. Bukan hanya untuk orang Israel, tapi seluruh bangsa dan semua makhluk hidup yang berdosa, khususnya manusia, Tuhan ampuni. Ya sudah pasti kalau cuma tumbuh-tumbuhan, hewan itu nggak perlu keselamatan. Kenyataannya begitu, ya. Tidak ada Allah berbicara untuk binatang-binatang untuk bertobat, tumbuh-tumbuhan untuk bertobat, enggak. Tapi kita manusia harus bertobat. Kita orang berdosa. Terserah, ada orang mengatakan tidak ada surga, tidak ada neraka, yang penting nanti kalau meninggal. Ingat ya, begitu orang yang mengatakan begitu mati, saya yakin seandainya pun ada surga, jenis orang seperti itu tadi nggak mungkin masuk surga. Kenapa? Karena di bumi tidak taat dan tidak percaya, bahkan di bumi tidak mengakui. Tapi setelah mati baru kepengen tahu. Tuhan juga ngajari kita, bukan? Bahwa Tuhan ngajari kita hiduplah dengan iman. Hiduplah dengan iman, itu artinya kita landasi hidup kita setiap hari dengan iman bahwa kita memang orang berdosa, dan kita bersyukur ada domba Paskah, ada Yesus yang mati disembelih dan darahnya tercurah untuk mengampuni segala dosa kita. Yesus telah tahu. Yesus memang belum dibunuh, tapi Yesus tahu. Bahkan dikatakan di situ bahwa Bapaknya akan segera lakukan pekerjaannya, yaitu apa? Untuk Yesus harus beralih dari dunia ini kembali ke surga. Dan di situ sebelum Yesus disalib, Yesus ternyata harus menyucikan dulu murid-muridnya. Harus lakukan satu tindakan yang menunjukkan bahwa Yesus sangat mengasihi murid-murid. Bahkan dikatakan, bukan, di situ bahwa Yesus mengasihi murid-muridnya, ya. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah Ia mengasihi mereka sampai kesudahannya. Adakah manusia bisa mengasihi sesamanya sampai akhir zaman? Ada enggak? Kita semuanya lemah ya. Kita sering tersakiti, kemudian kita terluka, akhirnya kita enggak lagi mengasihi. Ya minimal mendiamkan.
karena kita merasa nggak layak dikasih dan kita sudah terluka, nggak enak. Tapi Yesus enggak. Yesus mengasihi sampai kesudahannya, khususnya seluruh murid-muridnya yang waktu itu dididik. Namun memang sayang, ada satu murid yang ternyata, maaf, Yudas Iskariot, tidak mau disayang, tidak mau dikasihi, bahkan tidak mau disentuh hatinya. Nah, saat Yesus waktu itu merenungkan tentang apa yang akan terjadi dan menyampaikan pada murid-muridnya, sebaliknya ayat kedua, maka mereka sedang makan bersama. Yesus mengajak makan bersama. Dan waktu makan bersama itulah dikatakan mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simeon, untuk mengkhianati dia. Jadi aneh, Yesus sedang merenungkan sebentar lagi akan mati, disembelih sebagai ganti korban menghapus dosa dunia ini, yaitu membuat dirinya disembelih atau sebagai ganti domba Paskah di peristiwa PL ya. Jadi Yesus sebagai tipologi untuk menyatakan diri bahwa akulah domba yang dipersiapkan Allah seperti zaman PL. Bukan domba kakinya 4 dan juga berkepala dengan punya telinga dan punya ekor. Enggak. Tapi Allah mempersiapkan satu pribadi untuk nanti disembelih sungguh-sungguh untuk keselamatan bangsa-bangsa, keselamatan kita, yaitu domba Paskah Yesus Kristus. Aneh, Yesus sedang merenungkan dan sedang mencoba membawa murid-muridnya memahami akan hal ini, tapi justru di sini kita lihat iblis hadir, iblis datang, iblis untuk mengganggu pola pikir Yesus dan ingin membuat kekacauan. Dengan cara apa? Masuk dalam diri Yudas. Dikatakan iblis membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot. Ternyata manusia bisa dibisiki ya. Kalau dibisiki Roh Kudus, dibisiki Tuhan, dibisiki orang-orang yang punya niat dan maksud baik, nggak apa-apa. Bahkan sering kita lihat ya, ada orang-orang tuh begitu gampang sekali, begitu terlena, hanya gara-gara dibisiki orang yang jahat hatinya, orang itu bisa lakukan dan nurut. Sehingga maaf, justru dua orang tuh dipermalukan. Saya sering lihat ada orang-orang yang terlalu gampang dibisiki oleh orang-orang yang sesungguhnya niat hatinya sudah jahat, niat hatinya nggak baik, tapi orang itu manis dan nggak terlihat itu. Sampai orang yang dibisik itu akhirnya menurut apa yang dikatakan orang tersebut. Ternyata itu bisikan jahat. Iblis ternyata juga bisa membisiki hati manusia. Termasuk iblis membisikkan sesuatu yang jahat terhadap Yudas. Dan Yudas terlena. Dia tidak menyadari kalau dia menjadi sasaran empuk oleh iblis. Dan semua itu terjadi. Dan Yesus tahu bahwa Yudas sudah mengikuti rancangan pola pikir, kemauan, dan strategi iblis. Namun Yesus sebagai guru, Yesus sebagai Tuhan, sebaliknya dia tidak kompromi. Dia juga tidak menyingkirkan Yudas, kemudian mencoba menghindari Yudas. Tidak. Sebaliknya Yesus ambil air, kemudian dia membasuh kaki murid-muridnya. Aneh ya, Yesus membasuh kaki murid-muridnya ini tidak wajar. Karena seharusnya murid-muridlah yang harus membasuh kaki Tuhan Yesus sebagai gurunya,
dan harus dihormati gurunya. Tapi sayang, sebaliknya, Yesus yang mengambil air kemudian membasuh kaki murid-muridnya. Bahkan banyak gereja-gereja ikut-ikutan, ingin juga mempraktekkan hal seperti ini. Ya tidak apa-apa, baiklah, sekali-sekali para pendeta itu membasuh kaki jemaat, biar para pendeta, para tua-tua, para majelis tahu persis apa yang terjadi dengan kaki jemaatnya. Tapi jangan jemaat tertentu, jemaat yang kaya raya, jemaat yang mampu, jemaat yang oke punya sehingga layak kemudian menjadi percontohan di depan di seluruh jemaat, kemudian dibasuh kakinya. Itu namanya kamuflase ya. Atau istilah orang itu dikatakan itu sesuatu yang hanya buat-buat. Tapi sungguh-sungguh membasuh kaki jemaat, yaitu mereka jemaat yang sungguh-sungguh jemaat yang terluka, jemaat yang sungguh-sungguh butuh perhatian, jemaat-jemaat yang maaf secara manusia mungkin tidak ngasih uang ataupun memberikan sesuatu yang menyenangkan bagi pendeta maupun bagi gereja. Banyak jemaat-jemaat yang memang butuh sentuhan kasih sayang pendeta. Apakah itu yang menjadi sasaran? Maaf, kaki-kaki jemaat yang mungkin setiap hari ada di pasar-pasar jalan karena harus cari rezeki di sana, atau di mana di tempat-tempat sawah-sawah, dan mereka bukan bos-bos yang memiliki sawah, sebaliknya mereka pekerja-pekerja di sawah yang setiap hari harus turun ke sawah demi mencari rezeki, maaf, mengumpulkan itu berkas-berkas pari-pari atau padi-padi yang gogrok di sawah-sawah dan diambili dengan pulang jalan kaki berkilo-kilometer begitu ya. Kaki-kaki yang sungguh-sungguh kotor dan benar-benar mengalami penderitaan hidup gara-gara harus mencari rezeki seumur hidupnya dan menjadi warga jemaat, kemudian dibasuh kakinya. Bagus. Yesus tidak pilih-pilih, seluruh murid-muridnya dibasuh kakinya dengan penuh kasih sayang untuk menyentuh hatinya. Sampai Petrus mengatakan apa? Petrus mengatakan begini, "Hai Tuhan, Engkau mau membasuh kakiku?" "Enggak, jangan kau basuh kakiku, aku enggak mau." Kemudian Yesus berkata, "Kalau kamu tidak mau aku basuh kakimu, kamu tidak mendapat bagian di dalam aku." Terkejut loh ini. Jadi Yesus membasuh kakinya bukan untuk main-main drama, main-main ingin menunjukkan ini kan musimnya jemaat-jemaat ini dibasuh kakinya oleh para pendeta, kemudian Yesus juga membasuh. Enggak. Ada satu tugas Yesus. Yesus punya tugas membasuh seluruh murid-muridnya. Sesungguhnya Yesus ingin menyentuh hati mereka. Karena apa? Yesus juga membasuh kaki Yudas Iskariot, kaki pengkhianat, kaki orang yang jahat, kaki orang yang sudah dipengaruhi iblis dalam hidupnya. Ingat ya, iblis adalah roh kegelapan yang mencoba terus selama ini mengganggu pekerjaan Allah. Iblis yang berusaha menarik semua orang untuk ikut ke neraka. Dan iblis yang tidak pernah tahu diri ini, iblis yang juga akan menghancurkan Yesus. Iblis ini harus dikalahkan. Dan sayang, Yudas enggak sadari kalau dalam dirinya sudah ada iblis yang mengganggu dia. Tapi paling tidak, Yudas punya perasaan, Yudas punya hati, Yudas punya pikiran. Ketika disentuh oleh Tuhan Yesus, masa dia tidak terasa? Pernah tidak saudara berbuat jahat dengan orang lain, kemudian orang yang saudara jahati justru mendekati saudara dan menunjukkan kasih? Kira-kira saudara terasa enggak? Pastikan
Karena kita punya hati, pikiran, perasaan. Jadi ketika kita disentuh orang lain, orang itu apalagi mau berbuat baik dan mengasihi kita, masa nggak terasa? Ya, Yudas seharusnya terasa kakinya itu dicuci oleh Tuhan Yesus. Mirip Petrus. Petrus malah sebaliknya, aku nggak mau dicuci. Jangan Tuhan, jangan sentuh aku, jangan cuci aku. Tapi Yesus mengatakan, kalau kamu tidak mau aku basuh, tidak aku cuci kakimu gitu ya, kamu tidak dapat bagian dalam aku. Akhirnya Petrus mengatakan, wah kalau begitu Tuhan, jangan cuma kakiku, kalau boleh kepalaku sama kakiku, semua dibersihkan ya Tuhan, aku mau. Lah ini loh orang kayak Petrus ini loh. Memang Petrus itu orang yang, maaf ya istilahnya itu, mulutnya lebih banyak bicara dan terus berkata-kata sebelum berpikir dan bertindak. Tapi puji Tuhan, Petrus juga adalah orang yang mau membuka hati untuk Tuhan. Petrus orang yang mau disentuh hatinya oleh Tuhan. Jadi sekeras apapun hati Petrus, lunak di mata Tuhan. Kiranya kita juga begitu ya. Jangan sampai kita punya hati yang keras. Jangan sampai kita punya hati yang istilahnya itu seperti batu. Tapi izinkan Tuhan menyentuh hati kita, supaya hati kita itu lunak seperti tanah yang subur. Bahkan dikatakan bahwa tanah yang subur, hati yang subur, benih-benih firman Allah bisa masuk hati, dan itu bisa membongkar hati kita. Akhirnya hati kita penuh dengan tanam-tanaman, di mana firman Allah itu tumbuh, sampai akhirnya firman Allah berbuah dalam hidup kita sampai 100 kali lipat. Itu Tuhan yang bicara loh itu dalam perumpamaannya. Dan Yesus, saya percaya perkataan Yesus itu ya dan amin. Kenyataannya banyak orang-orang yang sungguh-sungguh membuka hati kepada firman Tuhan Yesus dan mau menjalankannya, hidup orang tersebut terhormat sampai mati. Dan saya kagum, saya juga sangat bersyukur, banyak hamba-hamba Tuhan, banyak orang-orang Kristen, banyak pengikut-pengikut Kristus yang hidupnya terhormat sampai dipanggil Tuhan. Maaf, jangan salah tafsir. Kalau ikut Tuhan bukan kaya rayanya, uangnya banyak, semuanya serba oke, enggak. Tapi hidup kualitas rohaninya, hidup karakternya, dan tingkah lakunya itu laku di masyarakat, laku di hadapan Tuhan, bernilai, dan hidupnya sangat menyenangkan. Sampai mati dipanggil Tuhan, banyak orang merasa terberkati. Sayang hatinya Yudas seperti itu jalan raya. Hatinya Yudas seperti pinggiran jalan, sehingga ketika firman Allah ditabur, firman Allah tidak masuk di pikirannya, tidak masuk di hatinya. Sebaliknya, Yudas menutup diri, dan hatinya yang seperti pinggir jalan raya itu, datanglah iblis mengambil firman itu. Sebaliknya, iblis yang masuk dalam diri Yudas. Firman Allah berbicara begitu, bukan saya yang ngomong. Dan saya percaya itu, karena kenyataannya begitu Yudas ini ikut iblis dan seluruh hidupnya dikendalikan iblis, maka memang sesungguhnya terjadilah itu. Yesus terus mencoba lewat kaki Petrus, kaki Yudas ini disentuh, dibersihkan. Masa nggak terasa ya? Jangan sampai ya kita punya hati yang maaf terlalu keras, sampai firman Allah yang menyentuh hati kita, firman Allah yang menjamah hati kita dianggap lelucon, bahkan dianggap itu kan firman Allah, kan itu kata-kata Yesus sudah 1000-an 2000-an tahun lalu, Alkitab itu apa? Jangan ya, karena semua yang dari firman Allah tidak akan kembali sia-sia. Begitu menyentuh hati kita, begitu menegur hati kita, begitu mengingatkan kita, firman Allah itu berkuasa.
Dan berbahagialah orang yang mau menerima firman Allah dan melakukannya. Yudas enggak. Dan disitulah kita lihat ya, ayat yang ke-18 dan 19. Jelas di situ dikatakan ya, ayat 18 dan 19 dikatakan begitu. Bukan tentang kamu semua aku berkata, bukan tentang kamu semua aku berbicara. Yesus tegaskan, jadi Yesus berbicara untuk seluruh murid-murid yang waktu itu duduk. Tapi aneh, Yesus mengatakan tidak semua. Berarti ada, paling tidak ada satu orang yang Yesus nggak bicara. Bukan untuk semua orang aku berbicara, bukan tentang kamu semua aku bicara. Jadi Yesus berbicara bukan tentang kamu semua, ya. Aku tahu siapa yang telah kupilih. Jadi Yesus tahu persis. Seluruh murid-murid yang dipilih, Yesus tahu persis. Nah, ini yang paling saya suka. Saya paling suka ketika kita tidak mengenal corona. Memang maaf ya, nggak pantas bicara. Nanti justru akan menimbulkan hoak, menimbulkan sesuatu yang justru membingungkan orang lain. Banyak kan kita itu sebenarnya kita tenang, kita biasa aja, kita bersyukur, kita bisa menikmati, kita bisa jalani. Tapi gara-gara ada satu orang yang membingungkan, takut ini, takut itu, takut ini, takut itu, kemudian kita dicoba juga ikut, akhirnya kita dipengaruhi, akhirnya kita bingung semuanya. Lebih jauh lagi, kita akhirnya tidak lakukan apa-apa, justru kita akhirnya lemah iman, terus kita down. Orang di sekitarnya juga tidak bahagia, tidak nyaman, tidak konsentrasi. Kalau memang tidak tahu tentang corona, lebih baik diam. Tetapi diam bukan berarti cuek. Diam artinya saudara mencoba lakukan yang terbaik untuk Tuhan, lakukan yang terbaik untuk sesama, lakukan yang terbaik untuk diri sendiri. Maka saudara pasti kuat. Dan saudara pasti justru jadi berkat. Lihat itu, lihat dan saksikan. Begitu banyak dokter-dokter berjuang luar biasa. Bahkan hampir setiap hari 24 jam tinggal di rumah sakit. Apakah semuanya juga kena? Apakah semuanya mati corona? Enggak kan? Karena beliau-beliau itu mempercayakan kesehatan atas dirinya dan dia lakukan kewajibannya. Tapi kita yang di rumah, kita yang di lingkungan seperti ini malah ketakutan minta ampun, bingung ini, bingung itu, sampai apa saja dipikirkan. Akhirnya kita rugi. Kita seharusnya, ya bukan berarti saya mengatakan begitu, bukan berarti saya itu nggak suka, enggak, justru saya mengakui orang yang berpikir jernih dan mau tenang di situ akan lakukan banyak pekerjaan. Kalau kita dikatakan firman Allah, dengan tinggal diam dan percaya terletak kekuatanmu. Saudara akan punya kekuatan yang luar biasa di saat saudara tenang dan diam dan percaya di hadapan Allah. Begitu yakin dan percaya, lakukan yang terbaik. Lakukan, contohnya saudara melayani dengan baik. Ya bisa jadi besok-besok atau mendatangi orang, atau kalau ketemu banyak orang kita berpikir positif dan perkataan kita juga positif. Jangan menambahi ke sana ke sini dengan kata-kata yang negatif. Terus tingkah laku kita juga menunjukkan kita negatif pikirannya, sampai orang juga risih akhirnya. Bukan lagi kebahagiaan, bukan lagi kesehatan, tapi kesusahan. Sebaliknya, dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Saya juga mohon ya, mungkin di antara saudara sekalian yang mendengarkan atau yang sedang saya menyampaikan firman ini, saudara mendengar suara Tuhan. Kuatkanlah hatimu. Mungkin saat ini engkau sedang mengalami terkena corona.
Percayalah bahwa Tuhan sangat sayang saudara, dan izinkan Tuhan bicara, izinkan Tuhan berkata-kata. Buka hatimu untuk Tuhan Yesus, karena Dia juga ada dokter yang tahu isi hatimu, dan Dia ingin menjamah hatimu. Siapa tahu mungkin corona mengenai diri saudara. Kenapa? Karena Tuhan tahu engkau terlalu capek, engkau terlalu lelah. Mungkin selama ini kau mengalami berbagai tantangan, cobaan, ujian. Kau mengalami kendala. Bahkan kau mungkin merasa kecapean karena kenyataan hidup untuk saat-saat ini mengganggu hidup saudara. Jadi tubuh saudara itu tidak kebal. Akhirnya kesehatan terganggu dan datanglah corona ini. Kok Tuhan izinkan? Coba merendahkan diri. Tidak apa-apa. Amini. Kasih sayang Tuhan begitu nyata atas saudara, dan jalani dengan iman. Jangan sebaliknya berpikir yang negatif. Yesus tahu untuk murid-muridnya. Yesus mengerti. Bahkan sampai Yesus menyindir, Yesus nyinggung. Tidak untuk semua kalian aku bicara. Jadi Yesus itu waktu itu mengatakan bahwa murid-murid nggak tahu bahwa di situ ada iblis yang sedang masuk atas diri Yudas. Murid-murid nggak tahu, tapi Yesus tahu, maka dia bicara. Ya, aku mengatakan kepadamu sekarang, ya, dikatakan bukan tentang kamu semua aku berkata, bukan tentang kamu semua aku berkata. Artinya murid-murid harus tahu, aku memang ngomong seperti ini, aku bicara seperti ini, aku mengatakan seperti ini. Tapi ingat ya, aku mengatakan ini bukan untuk kamu semuanya, dalam arti saudara-saudaranya. Karena apa? Yesus itu ahli dalam hati. Yesus kalau bicara tidak ingin menyinggung siapapun sehingga mengakibatkan kesalahpahaman. Enggak, Yesus bicara jelas, tapi Yesus memagari. Kamu jangan tersinggung ya, kamu jangan tersinggung ya. Aku ngomong kayak gini, aku bicara seperti ini, bukan untuk kamu loh ya. Tapi bagi Yudas harusnya tersinggung. Kenapa? Karena orang yang punya pikiran jahat, orang yang punya pikiran jelek, orang yang dipengaruhi iblis, kalau dengar sesuatu yang dari Allah, harusnya terasa. Seperti kita ya. Saudara mungkin tidak perlu disinggung. Kalau saudara keliru dan salah, ada orang bicara, itu aja udah kita kaget kok. Jangan-jangan kok dia ngomong gitu, jangan-jangan aku. Bisa jadi. Itulah yang namanya sentuhan hati. Tapi Yesus menegaskan, bukan untuk semua aku bicara. Aku tahu siapa yang telah kupilih. Yesus tahu yang dia pilih. Yesus tahu siapa yang ada di lingkungannya. Yesus tahu semua murid-muridnya. Ingat, satu orang memang dipilih, sayang sekali nggak bertobat. Dipilih tapi tidak bertobat. Jangan sampai terjadi dengan kita ya. Kita dipilih tapi sayang nggak bertobat. Maka ya benar perkataan Tuhan, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Sedikit yang dipilih itu aja diseleksi lagi. Tuhan mengatakan apa? Khotbah saya kemarin ya, kualitas iman kita tuh harus seperti emas. Dipilih, diseleksi, diuji, baru lolos. Sayang, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Inilah Yudas. Sampai Yesus mengatakan, orang yang makan, bukan tentang kamu semua aku berkata, aku tahu siapa yang telah aku pilih. Tetapi haruslah digenapi nas ini. Haruslah digenapi nas ini. Nas tentang apa? Yesus mengutip dari firman Allah, yaitu dalam Mazmur. Yesus mengutip ayat dalam Mazmur 41 ayat 10 yang mengatakan, sudah tertulis sebelumnya, bahwa orang yang makan dengan aku akan mengangkat tumitnya
terhadap aku. Ajaib ya. Ya ini yang Yesus mau. Maksudnya ini yang Yesus tahu, bahwa firman Allah ternyata digenapi atas Yudas. Kok Yudas ya? Ya sudah. Apa perlu saudara? Seringkali kemudian dia dipakai untuk diskusi. Malah sebaliknya mereka diskusi, ya kalau memang tidak ada Yudas, justru Yesus tidak disalib. Kalau tidak ada Yudas, tidak ada pengkhianat. Malah sebaliknya Yudas menjadi seperti pahlawannya. Salah itu, pola pikir yang keliru. Sebaliknya, Yesus tetap akan mati, sekalipun mungkin tidak ada Yudas. Karena Yesus mati bukan karena Yudas, tapi Yesus mati untuk menggenapi apa yang Allah inginkan, yaitu dalam perjanjian lama bahwa harus ada korban penghapus dosa. Dan itu dalam kitab Yesaya sudah jelas bahwa Yesuslah yang ternyata lakukan itu. Jadi tanpa Yudas pun saya yakin Yesus akan tetap jalankan. Sama seperti kita ya. Jangan kita mengatakan gara-gara ada ini, gara-gara ada itu, aku gini-gini. Maaf, itu bukti kita tidak berani menunjukkan siapa diri kita. Kita lebih baik, ya aku salah, aku keliru. Nggak usah tentang lingkungan kayak apapun, kalau hati saudara terjamah oleh Tuhan, lingkungan sekitar tuh sebenarnya nggak punya arti di hadapan hidup saudara dan saya. Yesus tahu bahwa firman Allah pasti tergenapi dan benar. Di saat Yesus makan bersama, Yudas dimasuki setan dan dia angkat hatinya untuk mau menghancurkan Yesus, mengkhianati Yesus. Nah, jadi kita lihat di sini ya, bagaimana perkataan orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Mungkin para murid juga mikir, bukankah kita semua makan toh? Bukankah kita semua makan? Mungkin Yohanes, Petrus, Yakobus, sebagainya. Bahkan dalam hal yang lain dikatakan, di antara kalian ada yang mau mengkhianati aku atau menjual aku, sampai tanya-tanya. Kemudian dalam sisi lain di kitab dikatakan bahwa orang yang sayang dengan Tuhan Yesus, yaitu Yohanes, sampai berkata, bukan aku ya Tuhan, dan sebagainya gitu. Tapi yang jelas kalau Yesus bicara seperti itu, harusnya Yudas sadar. Kata-kata Yesus itu menyentuh hatinya. Kakinya dibasuh itu menyentuh harusnya hatinya. Tapi sentuhan-sentuhan Yesus dan kasih sayang Yesus, Yudas tidak mau berubah. Sebaliknya, Yudas pun dengar perkataan itu. Haruslah digenapi dalam nas ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadap aku. Artinya, orang yang selama ini aku pilih, orang yang selama ini aku didik, orang yang selama ini aku dampingi, aku Tuhan, aku guru, telah mendidik dia, membimbing dia, memberikan Roh Kudus untuknya. Tapi sayang, semua ditolak. Semua ditolak. Justru sebaliknya membuka hati untuk iblis masuk. Yudas pun juga dia tidak merasa kata-kata Yesus merubah hatinya. Sampai akhirnya Yesus mengatakan, aku mengatakan kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Jadi Yesus mengatakan dirinya tahu dengan persis, maka dia juga berkata-kata. Dan Yesus juga mengatakan, kalau nanti semua ini sudah terjadi, kamu nanti baru tahu bahwa akulah dia. Ya, memang ini dalam percakapan dan belum terbukti karena ini dalam perkataan. Tapi setelah hampir 1 minggu setelah itu terjadi, Yesus sungguh-sungguh ditangkap dan Yesus sungguh-sungguh disalibkan, dan salah satu orang yang mengkhianati adalah Yudas Iskariot. Sebaliknya, begitu Yudas akhirnya benar-benar dipakai setan dan dikuasai oleh iblis, Yudas mulai memberontak dan menyingkir, mengikuti orang-orang ahli Taurat,
orang Farisi, orang Saduki, imam besar Kayafas, dan Hanas Kayafas, mereka semuanya bersekongkol mau membunuh Yesus. Sampai Yudas pun juga diberikan uang. Sebenarnya kalau cuma uang itu nggak seberapa sih, ya. Tapi sebagai pemuas mungkin gitu. Kalau aku berani menyerahkan guruku, kalau aku berani menyerahkan Yesus padamu, aku mau kasih apa gitu ya. Berarti kebangetan, keterlaluan. Mosok menjual gurunya demi mendapatkan uang. Dan itulah Yudas. Dia lebih memilih jalannya sendiri. Jalan yang disangka lurus, ujungnya menuju maut. Ada firman Allah begitu dalam Alkitab ya, dalam kitab PL dikatakan, jalan yang disangka orang lurus, ujungnya menuju maut. Itulah jalannya Yudas. Mulus, jalannya lurus, tapi kenyataannya menuju maut. Dan Yudas sangat kecewa. Yudas sangat menyesal. Ternyata Yesusku, guruku nggak bersalah. Yesusku, guruku tidak berdosa. Sekarang ini guruku, Yesusku disalib. Tapi sayang, Yudas tidak lari kepada Yesus dan teriak-teriak minta ampun di bawah kaki Yesus atau di bawah salib Yesus. Enggak. Sebaliknya Yudas ambil uang itu, larilah dia. Tapi lari bukan untuk nyari Yesus dan bertobat. Cari imam-imam dan mengatakan, aku telah bersalah, aku telah berdosa, menyerahkan orang ini ke dalam tanganmu. Sekarang ini uangnya, dikembalikan itu para imam-imam yang sedang ada di Bait Allah. Kemudian imam-imam kepala dan ahli Taurat dan orang-orang yang di situ bersekongkol menjahati Yesus, mereka katakan, bukan urusanku. Itu urusanmu sendiri, terserah. Yang penting itu aku nggak. Kemudian uangnya dikembalikan, kemudian tua-tua nggak mau, langsung uangnya itu dibanting, tersebarlah itu di Bait Allah. Kemudian Yudas lari, Yudas pergi. Tapi Yudas lari pergi bukan lari dan pergi pada Yesus untuk minta ampun, tetapi Yudas lebih memilih untuk lari ke padang. Di situ ada pohon dan dia menggantung diri dan mati. Bahkan ketika mati gantung diri itu, talinya nggak kuat, talinya putus, akhirnya dia jatuh. Dan di bawahnya ada batu-batu padas, batu-batu terjal, dan perutnya kena batu itu pecah. Sehingga seluruh apa yang ada di perutnya itu keluar. Kemudian imam-imam, ya, orang-orang Farisi, orang Saduki, para imam ahli Taurat itu mengambil uang tadi, kemudian mengumpulkan lagi, kemudian juga dipakai untuk membeli tanah itu. Maka disebut Hakadama, tanah darah. Itulah Yudas. Apa di sini ada yang bisa mengatakan Yudas seorang pahlawan? Justru ini kenyataan orang yang tidak mau disentuh hatinya oleh Tuhan Yesus. Orang yang tidak mau dibenahi oleh Tuhan Yesus. Orang yang tidak mau membuka hatinya kepada firman Allah. Ingat, iblis bisa mengganggu dan mencuri firman itu. Dan akhirnya orang itu akan rugi sendiri. Lihat, Yesus menyampaikan ini dan sungguh-sungguh terbukti. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia akan menerima barang siapa ia akan menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Artinya begini, Yesus waktu itu bicara untuk seluruh murid, tapi sayang satu di antaranya disinggung Tuhan Yesus tidak mau bertobat, akhirnya dipakai setan. Tapi untuk murid-murid yang lain, akhirnya dikuatkan imannya untuk mempercayai apa yang sedang diucapkan Yesus. Kenapa? Karena seminggu kemudian sungguh-sungguh peristiwa itu terjadi dan Yudas binasa. Mari kita belajar untuk merendahkan diri dan kita mau disentuh oleh Tuhan.
Mungkin saudara sedang susah hatimu, mungkin saudara sedang terluka hatimu, mungkin saudara sedang mengalami berbagai persoalan hidup, masalah yang berat. Hatimu penuh dengan berbagai pergumulan. Izinkan Yesus menyentuh hatimu dan Yesus mencuci kaki kita. Jadi istilah mencuci kaki murid-murid tidak hanya sekedar mencuci, tapi Yesus ingin mencuci hati para murid dan mencuci hati kita. Dan izinkan juga kita mencuci kaki sesama kita. Artinya kita terima siapapun yang ada di luar kita, dan kita mengasihi, mengampuni mereka, khususnya mungkin mereka yang melukai hati dan berbuat jahat kepada kita. Maka saudara akan seperti yang Yesus mau, yaitu kita saling mengasihi dan kita diberkati Tuhan dalam hidup ini sepanjang masa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Izinkanlah Roh-Mu terus bekerja ya Tuhan, dan kami belajar dari Yudas, orang yang keras kepala dan tidak mau bertobat. Sebaliknya Yudas membuka hati pada iblis, maka lenyaplah hidupnya. Lain dengan Petrus yang akhirnya sadar dan mau membuka hati untuk Yesus, dan Petrus akhirnya kuat dan akhirnya Petrus pun selamat. Demikianlah ya Tuhan, jadikan kami hati yang seperti tanah yang subur, di mana setiap firman-Mu yang masuk hati kami mengubah hidup kami, dan sentuhlah hati kami Tuhan, karena kami butuh pertolongan-Mu. Dalam nama-Mu Yesus, diberkatilah kami semuanya yang saat ini dalam posisi masa corona ini. Diberkatilah seluruh bangsa dan negara kami. Diberkatilah negara dan seluruh suku-suku bangsa di dalam Indonesia ini, termasuk juga diberkatilah Sukoharjo, diberkatilah Mandan, diberkatilah kami semua Tuhan, karena Engkau Allah yang memberkati. Karena Engkau mencipta dan tidak akan mungkin meninggalkan kami. Engkau memberikan kesehatan dan kekuatan, dan Engkau memberikan kemenangan atas kami umat-Mu. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati seluruh bumi ini, karena Engkaulah yang menciptakan langit dan bumi. Engkau layak ditinggikan dan nama-Mu diagungkan selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.